بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، فهر جودك مليان، جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يدري هذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوبه وهلان خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. النبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلاة دائم على النبي بن هاشم، عدمانه قائم في العبادة سهران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم، تكرمني بنور الفهم، توضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله، القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جاه النبي وصحبه والآل، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat
jamaah masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Subuh hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang istiqamah Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya usaha Allah lancarkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia sampai akhirat. Allah jadikan anak keturunan kita soleh-solehah. Allah tutup usia kita husnul khatimah. Allah masukkan surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Melanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dikarang oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Nafa'anallahu bihi bi'ulumikum bi'ulumi sa'iri salihin bidarin amin. Masih di dalam pembahasan yang pertama, pembahasan tentang motivasi atau anjuran di dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Mungkin pembahasan ini sudah sering kita dengar. Cuman pembahasan ini pembahasan yang paling afdal. Kalau udah cerita ilmu ini, inilah yang paling afdal. Makanya di bab pertama dari kitab ini yang dibahas adalah bab tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Mungkin di antara kita yang hadir ini antara dua. Kalau tidak mencari ilmu, maka mengajarkan ilmu. Kalau bisa dua-duanya. Lebih afdal. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Kalau antum masih ingat, yaitu ayat kemarin yang pertama di dalam surat Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Itu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan serta keistimewaan orang-orang yang punya ilmu. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar, di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Allah menjelaskan, Allah bertanya, apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Apa jawabannya? Allah nanya sama kita nih, apakah sama? Allah bertanya kepada Nabi Muhammad dalam ayat itu, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak punya ilmu? Maka jawabannya, la yastawuna abadan la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama. Dan jangan menyamakan, karena tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sama. Ibarat ente nyamakan lampu sama HP kan beda. Tidak bisa disama-samakan.
Tidak bisa disama-samakan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tak punya ilmu. Di dunia tak sama, apalagi di akhirat. Kemudian di dalam surat Taha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad SAW disuruh Allah untuk meminta tambahan ilmu, tidak meminta tambahan yang lain. Kemudian setelah ayat-ayat, maka pengarang kitab menghidangkan kepada kita hadis-hadis. Ada beberapa hadis, dan ini memang inti daripada kajian kita, yaitu kajian hadis. Tapi beliau ini sengaja menghadirkan ayat-ayat terlebih dahulu biar tertib ya, biar tertib, karena hukum Islam itu kan dimulai dari Al-Quran, kemudian sunnah, itu hadis. Makanya beliau mengutip ayat-ayat terlebih dahulu untuk mengkokohkan, menguatkan, menyinari hati kita. Baru setelah itu ditambah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama mengenai keutamaan ilmu ini dikatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada di dalam kitab Sahihul Bukhari dan ada juga di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama sahabat Abu Hurairah. Ana pernah nak cerita sama antum tentang Abu Hurairah? Udah pernah belum? Belum ya? Yang pernah nak ceritakan tu kalau tak salah Ibn Mas'ud ya, sama Ibn Abbas. Abu Hurairah belum. Naam. Abu Hurairah, nama dia tu Abdurrahman. Nama aslinya Abdurrahman. Nama dulunya masih belum masuk Islam, namanya Abdus Syams. Syams tu artinya matahari. Jadi hambanya matahari. Pas masuk Islam dirubah namanya Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhr. Sakhr. Jadi Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah ini, Hurairah itu takniyah. Takniyah itu gelar. Bapaknya kucing. Ada dalam bahasa Arab itu ada takniyah, ada laqab, ada dua. Ada takniyah, ada laqab. Kalau takniyah itu gelaran tergantung apa yang dia lakukan atau apa yang biasa dia lakukan sehingga dia digelar dengan sebutan itu. Seperti ini, dia suka main kucing, maka digelar bapaknya kucing. Ya kan? Ya enggak? Dia suka main kucing, maka disebut bapaknya kucing. Kalau dia suka main HP, berarti Abul Jawal. Jawal itu bahasa Arab HP. Namanya bapaknya HP. Kalau dia suka olahraga nih, kayak jamaah Fastabiqul Khairat nih, apa namanya nih? Abur Riyadhah. Namanya suka olahraga. Alhamdulillah. Yang penting sukanya yang baik-baik saja, jangan yang tak baik, ya kan? Kalau suka duit, Abul Fulus. Oh, dia Abul Fulus. Kita semua suka duit kan? Tak ada yang suka duit ni? Suka duit? Waras masih. Naam. Takniyah itu. Kalau laqab itu
dinisbatkan kepada anak pertama kita, baik laki ataupun perempuan. Misalkan anak pertamanya Ali, kayak anak kan anak pertama anak Ali, maka disebut Abu Ali. Kalau anak-anak perempuan pertama misalkan Maryam, maka Abu Maryam. Jadi dinisbatkan ke anak pertama. Begitu juga ibunya, misalkan punya anak, nama anak pertama Muhammad, berarti ibunya disebut Ummu Muhammad. Kalau di Tarim itu di Hadramaut Yaman sangat aib sekali nyebut nama perempuan. Jadi kalau ada kitab-kitab karangan perempuan nih, tidak disebut yang ngarang ustazah ini tidak, tapi disebut Ummu siapa nama anaknya. Misalkan anaknya namanya Ahmad, maka disebut Ustazah Ummu Ahmad, ustazah emaknya si Ahmad. Tidak disebut nama si perempuan ini. Aib sampai nama pun dia tidak mau nyebut, malu. Dirahasiakan betul, perempuan itu ditutup betul. Jadi disebut emaknya si Ahmad, Ummu Ahmad atau Ummu Muhammad atau Ummu siapa, anaknya siapa, gitu. Itu namanya laqab. Kalau takniyah ini dia dinisbatkan ke apa yang dia lakukan atau apa yang dia punya keistimewaan di situ. Seperti sahabat Abu Hurairah ini dapat gelar bapaknya kucing, ternyata dia suka main kucing. Jadi dia punya lengan baju ini lebar segini, lengan baju ini, tempat menyimpan kucing. Jadi di mana-mana bawa kucing. Kalau antum kayak gitu, nanti antum dipanggil Abu Hurairah juga. Tangannya dilebarkan masuk kucing, bawa kucing. Dan Nabi yang menggelar dia. Di suatu hari Nabi melihat dia membawa kucing di sininya. Ditanya sama Nabi, "Mahadeh?" Apa itu, kata Nabi? Apa ini? Maka dia bilang, "Hirra, kucing ya Rasulullah." Maka Nabi bilang, "Ya Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing." Digelar dengan bapaknya kucing. Nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Dia datang ke Madinah. Dia bukan asal dari Madinah, dia tinggal di Mekah. Dia hidup di zaman jahiliyah juga dia, ya kan? Kemudian di tahun 7 Hijriah dia mendengar di Madinah sudah ada Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam sudah mulai berkembang di sana. Akhirnya dia datang ke Madinah. Tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah dia datang ke Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad lagi tidak ada di tempat. Kemana Nabi Muhammad? Ada peperangan. Peperangan yang terjadi pada saat itu namanya Perang Khaybar. Khaybar, perang Khaybar. Ceritanya panjang, tak mungkin anda ceritakan perang Khaybar ini. Di dalam perang Khaybar itu Nabi Muhammad mewasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memegang bendera, memimpin peperangan Khaybar. Khaybar itu kayak apa namanya? Pintu gerbang besar. Nama pintu gerbang besar. Dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, dan pintu gerbang itu diangkat sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu diriwayatkan 20 orang sahabat ngangkat pintu gerbangnya tak mampu. Sayyidina Ali pakai tangan satu tangan saja angkat. Itu pun kata Sayyidina Ali, tadi pagi aku belum sarapan, kalau udah sarapan aku angkatnya satu jari saja. Kuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 20 orang angkat tak mampu, Sayyidina Ali angkat sendiri tangan satu nih. Itu pun belum sarapan bubur ayam itu. Sudah sarapan satu jari diangkat sama Sayyidina Ali. Perang Khaybar. Itulah Sayyidina Ali dipasangkan imamah sorban
sama Nabi Muhammad SAW. Makanya ijazah pakai sorban ni kembalinya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya anak ni tak mungkin mau pakai imamah ini, tak berani. Cuma karena ini dapat dari guru kita dan diijazahkan, bahkan dijadikan syiar harus pakai sorban setiap ngajar, setiap dakwah. Sebenarnya setiap saat, cuma anak selain ngajar tidak ada pakai. Hanya pas ngajar saja. Bukan kita mau sok-sokan jadi ulama, bukan. Kita masih baru. Cuman karena ijazah. Ijazah ini sampailah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu dipakaikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abu Hurairah itu datang pas orang perang Khaybar. Dia sampai ke Madinah kosong, orang tak ada. Mana orang? Oh, nanti mau cari siapa? Cari Rasulullah. Rasulullah pergi perang Khaybar sana. Disusul sama sahabat Abu Hurairah. Sampai di sana dia tak banyak omong lagi, langsung menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Nabi, nama ente siapa? Nama anak Abdul Syamas. Oh, tak bagus ni, masa hambanya matahari. Ganti Abdurrahman. Jadi sunnah kalau nama tu tak bagus atau nama tu tidak ada artinya, sunnah diganti. Ya. Sunnah diganti. Bagus tu sunnah. Tapi kalau di akte kelahiran kan dah tak bisa diganti, tak masalah. Di nama kesehariannya diganti. Itu Nabi Muhammad itu berapa banyak mengganti nama-nama para sahabat-sahabat. Ya kan? Naam, diganti sama Nabi Abdurrahman. Akhirnya Abu Hurairah ini menjadi sahabat yang cinta dengan ilmu. Ya, sahabat yang lain cinta, cuman yang terlalu cinta kepada ilmu ni sahabat Abu Hurairah. Makanya hadis pertama dalam pembahasan ilmu ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah termasuk figur sahabat yang cinta dengan ilmu. Dan itu menurut kesepakatan riwayat para alim ulama bahwa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sahabat Abu Hurairah. Ada berapa hadis yang diriwayatkan? 5.374 hadis. Paling banyak. Ada 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak Abu Hurairah. Padahal dia masuk Islam terlambat. Tahun 7 Hijriah. Yang lain-lain tahun pertama udah masuk, tahun kedua udah masuk. Tapi walaupun dia datang terlambat, tapi periwayatan dia lebih banyak. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia ini fokus ke ilmu, mengejar ketinggalan-ketinggalannya, bahkan mendahului daripada orang-orang sebelumnya. Kan mestinya kalau main ukuran siapa dulu masuk Islam, maka dia paling banyak riwayat hadis, berarti Abu Bakar yang paling banyak. Buktinya Abu Bakar meriwayatkan hadis tak sampai 100. Ya kan? Mestinya Umar yang banyak, tapi Umar juga tidak banyak. Utsman juga tidak banyak. Ali pun tidak banyak. Justru yang banyak meriwayatkan hadis yang masuk Islamnya terlambat. Ini menunjukkan tidak ada kata terlambat di dalam menuntut ilmu. Anak dah tua dah beb. Anak dah telat dah beb. Kajian dah yang keberapa dah. Tak ada istilah begitu. Nuntut ilmu itu dari lahir sampai mati. Bukan sampai tua. Bukan sampai pensiun. Bukan sampai kawin. Sampai mati. Berarti kalau belum mati wajib nuntut ilmu. Makanya ulama-ulama tu yang para habaib kita itu kalau udah di kasur rumah sakit udah nak meninggal pun disuruh muridnya baca kitab di depan dia. Dia tidak mau melewatkan dengan ilmu.
Pokoknya mati dalam keadaan nuntut ilmu, biar satu derajat dengan para nabi nanti di akhirat. Makanya bukan ulama sih, orang-orang sebelah, orang-orang yang bukan sealiran dengan kita, para orang-orang, terus ada sebut lah yuk, tahu kan, yang tak maulid Nabi, yang tak tahlil, tak ziarah kubur. Mereka itu ini menolak Abu Hurairah ini. Masa kata dia Abu Hurairah datang terlambat tapi riwayatnya sampai 5.000 lebih dan dia menjadi orang yang paling banyak. Ada lagi yang paling banyak setelah dia, namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Riwayatnya hampir banyak juga, hampir 5.000. Cuman bedanya Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis tak pakai tulis, langsung melekat di otaknya, langsung melekat di hatinya. Apa Nabi sampaikan langsung masuk, tak pakai catat lagi kayak Pak RT kan masih nyatat masih ya. Dia udah siap-siap nanya tadi. Nah, kalau Abdullah bin Amr bin As masih pakai catat. Kalau Abu Hurairah tak pakai catat, langsung masuk. Itu ada resepnya. Apa resepnya Abu Hurairah ini? Sekali ngapal langsung masuk, sekali ngapal langsung nempel dan tak hilang-hilang. Ada orang hafalan cepat juga lupanya, ya kan? Ada juga orang yang cepat ngafal, lama hilangnya. Ada macam-macam. Ada juga yang lama ngafalnya, tapi sekali dia hafal tak hilang-hilang. Ada macam-macam. Kita ni kan macam-macam. Orang punya keistimewaan masing-masing, ya kan? Abu Hurairah ni ajib, 5.000 sekian hadis dia hafal tak pakai tulis, langsung melekat. Jadi suatu hari ceritanya Abu Hurairah ini hadir di majlisnya Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ya Nabi ini ngomong, kata Nabi, man yabsutu thawbahu hatta afragha min hadithi thumma yaqbidahu fa innahu laysa yansa syai'an sami'ahu minni abadan. Lagi Nabi ngajar nih, ada Abu Hurairah hadir di situ. Kata Nabi, barang siapa yang membentangkan syalnya, ridaknya di depanku, kemudian mendengarkan hadis yang aku sampaikan sampai selesai, dan kalau sudah selesai dia melipat lagi surbannya, maka dia tidak akan lupa sama sekali selamanya apa yang telah dia dengar dariku, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang lain bengong semuanya, apa maksud Nabi? Tidak cepat gitu, tidak bahasa kita. Apa kalau gercep apa artinya? Oh, tidak cepat dia, tidak apa sih bahasa kita itu? Tidak konek gitu. Apa pula Nabi? Bertanya-tanya masih. Apa Nabi nyuruh bentang sorban? Abu Hurairah tak banyak omong, langsung bentang. Ya kan? Kata Nabi, barang siapa yang membentang sorbannya dan mendengarkan hadisku sampai selesai, kemudian dia menutup kembali, maka apa yang dia dengar dariku tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Semuanya bengak-bengok, nanya-nanya, apa nih maksudnya? Apa ya? Banyak tanya. Tidak dengar cakap. Abu Hurairah membentangkan sorban, mendengarkan hadis Nabi, ditutup lagi sorbannya. Apa kata Abu Hurairah? Fabasattu thawbi aw qala ridai thumma hadatsana fagabattuhu ilayya fa wallahi ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Demi Allah, dia bilang, setelah aku bentangkan dan aku mendengarkan hadis dan aku tutup kembali, setelah itu aku tidak pernah lupa lagi apa yang telah aku dengar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ resep atau rahasianya Abu Hurairah menjadi orang yang hafalannya kuat.
Adapun dia ni bisa banyak meriwayatkan hadis, wajar, karena Abu Hurairah ini pengangguran, dia miskin, dia tinggalkan semua harta kekayaannya di Mekah demi hijrah, kepingin masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pengorbanan. Kalau kita kan mikir-mikir dulu mau hijrah, mau pergi ke satu tempat misalnya, mau hijrah, meninggalkan rumah, meninggalkan kemewahan, meninggalkan aset, kan mikir-mikir 2 kali kita. Abu Hurairah enggak mikir lagi, tinggalkan semua, datang ke Madinah miskin, tak punya apa-apa. Akhirnya dia tinggal di samping teras masjid Nabi, namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang sahabat yang melarat, yang miskin, tak ada kerja, tak ada penghasilan, tinggallah dia di masjid Nabi, di samping teras masjid Nabi, namanya Ahlus Suffah. Ketuanya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini ketuanya orang-orang Ahlus Suffah, orang-orang miskin yang hijrah dari Mekah tuh, yang tak dapat kerjaan, pengangguran, ya kan? Akhirnya mereka tinggal di masjid Nabi SAW, diketuai oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini tiap hari kerjaannya hanya ngikut Nabi saja. Wajarlah dia banyak dapat hadis, ya kan? Ada Ustadz Kiai Habib yang tiap hari ceramah kemana-mana, ya kan? Katakanlah Ustadz Abdul Somad, ya, yang terkenal di Indonesia ini. Orang asisten dia yang ngikut dia ataupun yang tukang merekam dia kan ngikut terus kemana-mana, mesti dia lebih banyak dapat ilmu daripada santri-santrinya yang di pondok, ya kan? Karena ketemunya paling seminggu sekali, ketemunya sebulan sekali, itu pun kalau ada waktu, ya kan? Makanya kalau yang punya pondok ini sebenarnya harus ngeram, nggak boleh banyak keluar. Makanya anak ini belum punya pondok, kesempatan memang keluar-keluar dulu. Kalau udah punya pondok tak bisa keluar-keluar lagi. Kita harus ngeram biar menghasilkan santri-santri yang berkualitas. Kalau udah punya pondok masih sering keluar-keluar lagi, kesian santrinya. Santri itu kan senang, bangga. Kita tuh kalau didolok di Tarim, di Hadramaut, kalau udah dengar Habib Umar tuh pergi ke luar negeri, tak ke Amerika, tak ke Afrika dakwah, sedih kita di pondok, kayak tak ada nilainya pondok ni, tak ada pimpinannya, tak ada, tu beda, ya kan? Pimpinannya tak ada tu lemah, tak semangat, ya kan? Tapi kalau ada beliau tu semangat. Maka santri itu senang kalau yang punya pondok itu ada di dalam pondok. Makanya usahakan yang punya pondok ini pun betul-betul dia udah di dalam dan dia alim. Ini kadang ada orang buka pondok, dia bukan ustaz, pejabat, dia buka pondok. Akhirnya tiap hari kampanye terus, santri tinggal, ya kan? Dia ke kantor politik apa sebagainya, kan tidak nyambung. Carilah ustaz yang pegang pondok. Jangan nanti banyak tuh, nanti ada sebagian pondok yang dipegang bukan ulama, dia tuh mungkin sipil atau DPR atau apa, ya kan? Nah, akhirnya santri terbengkalai, siang. Naam, Abu Hurairah tiap hari kerjanya ngikut Nabi saja. Mana Nabi diikut, mana Nabi diikut. Rumah dia pun dekat Nabi. Nabi kan rumahnya di masjid itu, ya kan? Di masjid itu, dia di samping masjid Nabi. Tiap hari Nabi datang jenguk orang-orang Ahlus Suffah nih, kasih makan sama Nabi, kasih minum, kasih hadiah. Tiap hari diperhatikan sama Nabi Muhammad SAW, sehingga Abu Hurairah ini menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada berapa hadis? 5.374 hadis. Itu pun kata Abu Hurairah, innama haddatsu binisfil ahadits allati a'rifha. 5.374 hadis itu pun yang aku ingat betul. Ada beberapa hadis yang aku masih ragu, lebih banyak lagi. Jadi kalau dikumpulkan bisa mungkin
bisa 10.000 lebih. Ini hanya separuh saja yang masih diingat sama Abu Hurairah, yang diriwayatkan ada 5.000 hadis lebih. Masya Allah, luar biasa. Abu Hurairah ini sahabat Nabi SAW yang pernah diceritakan suatu hari dia lapar, udah mungkin seminggu tak makan. Nabi Muhammad pun tak ada kabar. Biasa Nabi Muhammad datang tiap malam ngasih makan, tiap pagi. Tiba-tiba Nabi Muhammad pun tak ada ngasih makan, lapar dia. Akhirnya dia cari ide gimana bisa dapat makan. Akhirnya dia tercogok di tengah jalan gitu, nunggu sahabat yang lewat, nanti pura-pura nanya tentang agama, biar diajak ke rumahnya, diajak makan gitu. Paham nggak? Pura-pura nanya gitu. Jadi nunggu di jalan yang biasa dilewat Abu Bakar dicari. Abu Bakar kan dermawan orangnya. Akhirnya stop di situ, Abu Bakar lewat. Ya Abu Bakar, mohon maaf, ana mau tanya antum tentang satu ayat dalam Al-Quran. Tidak niat nanya, niatnya supaya diajak ke rumah gitu. Atau diajak kemana nih sweetnya nih Pak Asep? Tahu Asep. Abu Bakar nih rupanya tidak peka, tidak kata orang Pontianak. Kata Abu Bakar bilang, Abu Hurairah, anak lagi sibuk nih, nanti ayah. Allah, kata dia, tak jadilah diajak makan. Dicarinya lagi jalan yang biasa lewat Sayyidina Umar. Gitu juga, ya Umar, anak mau tanya sama antum satu ayat tentang Al-Quran. Allah, anak sibuk, kata Umar bilang. Aduh, dua orang dah lewat dah. Ya kan, akhirnya tak ada jalan lain. Tetap yang dirudunya kalau udah mentok-mentok ini Nabi Muhammad SAW. Datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ana mau tanya satu ayat tentang Al-Quran. Nabi Muhammad orang yang paling peka ya dengan keadaan. Kau jangan pura-pura nanya, kata Nabi. Kau lapar, tanya Nabi. Nabi tahu. Jangan pura-pura nanya. Ya kan, maafkan aku, kata Nabi, beberapa hari aku juga lapar belum makan. Beberapa hari dilihatkan sama Nabi, batu sudah diganjal di perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ayo ikut aku. Akhirnya Nabi ajak ke rumah salah satu sahabat. Datang, diizinkan masuk. Di rumah sahabat itu ada segelas air susu. Orang dulu tidak banyak makan, susu ya cukup, susu kurma dah cukup itu. Gandum tuh udah lebih-lebih dah tuh, ya kan? Cukup dah, kenyang dah, minum susu tuh udah kenyang. Makanya susu tuh minuman kesukaan Nabi Muhammad SAW. Ada satu gelas susu di rumah sahabat. Ditanya sama Nabi, min aina lakum hadzal laban? Dari mana kau dapat susu ini, kata Nabi. Kata yang orang tuan rumah tu bilang, ana dihadiahkan oleh fulan bin fulan. Kata Nabi Muhammad, ya Abu Hurairah, mau tak minum? Kata Abu Hurairah, mau ya Rasulullah. Mana lapar Rasulullah? Betul lah, aku bilang kau ni lapar, buat pula ya tadi. Tapi Abu Hurairah, sebelum kau minum, kau panggil lo kawan-kawan kau ahli sufah tu suruh datang. Dia mikir dalam hati, ini cuma segelas ya. Apa pula suruh panggil yang lain-lain? Ini mana cukup nih, ya kan? Benda cuma segelas, suruh panggil ahlu sufah jumlahnya ratusan ribuan. Allah, kata dia, ini tak berani ngomong kan, dia ngomong dalam hati. Gimana dia bilang? Karena udah perintah Nabi, tak bisa apa-apa. Pergi panggil, ahlu sufah, Nabi Muhammad manggil ke rumah, mau diajak minum, diajak ngopi gitu, diajak minum susu. Akhirnya pergi, datang semuanya. Akhirnya semua satu-satu suruh minum. Ayo Abu Hurairah ambilkan, suruh minum. Minum satu, minum dua, minum 100, minum. Tak habis-habis. Tidak bergerak sedikit pun tuh susu dalam gelas. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak bergerak sedikit. Semuanya udah minum, kenyang semua dah. Sekarang giliran Abu Hurairah. Abu Hurairah, kau nih jangan khawatir, ini tak habis-habis. Minum kau. Minum lagi. Kenyang Nabi, minum lagi, kenyang Nabi, minum lagi, kenyang Nabi, minum.
paksa terus sama Nabi minum sampai Abu Hurairah meriwayatkan seakan-akan satu tubuh ni dah isinya susu semua dah. Saking kenyangnya dah, dipaksa Nabi minum. Akhirnya terakhir yang diminum oleh oleh Abu Hurairah sisa sedikit, baru berkurang sedikit, baru diambil gelasnya sama Nabi Muhammad SAW, kemudian diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pemimpin nih, ngedepankan orang dulu, sisa-sisa baru dia minum. Mana cari pemimpin macam ini? Ngorbankan orang, mengorbankan diri untuk orang, bukan mengorbankan orang untuk dirinya. Ya kan? Betul lah tu. Apa cerita BBM naik ni? Akhirnya kebakaran Pertamina itu. Memang Pertamina itu kan artinya per tahun minyak naik. Pertamina, per tahun minyak. Ya. Betul lah dia. Jadi Nabi Muhammad orang minum kenyang semua. Sisa Nabi Muhammad mau minum sisa orang. Kita tidak mau minum sisa orang. Penyakit lah, corona virus ini. Muhammad minum bekas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dah isyraf ni. Naam. Masih ada cerita-cerita beliau, masih banyak. Nanti kita sampaikan juga hadis yang disampaikan oleh beliau. Kita tutup sampai di sini juga. InsyaAllah minggu depan anak tak ngajar karena anak di Ketapang. Ketemu lagi 2 minggu lagi insyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nah, ada yang bertanya? Nah. Apa? Yang kedua, apa hukumnya dalam ilmu baik laki-laki maupun perempuan? Apa hukumnya ilmu baik laki-laki maupun perempuan? Yang kedua ini saya bukan resepnya Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz minum resep bukan resepnya Pak Ustaz. Apa? Tadi Pak Ustaz minum resep, saya kok bukan resep Pak Ustaz. Saya minta resep dari Pak Ustaz yang paling abdul. Bagaimana cara menarik orang lain untuk belajar ilmu, untuk meramaikan musola atau masjid, agar suatu ilmu itu dapat bermanfaat bagi manusia atau orang tersebut, khususnya dalam menjadi di majelis ilmu. Mohon bertanya, alhamdulillah. Ini langganan nih Pak RT, insyaallah. Kenapa kita harus beriman? Karena iman itu kita butuhkan di akhirat nanti. Surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Dan akhirat itu adalah kehidupan surganya orang-orang yang beriman. Makanya kita harus beriman dan memang kita perlu beriman. Kalau kita tidak beriman berarti kita kafir. Orang kafir yang akan disiksa di dalam neraka. Allah ciptakan surga ada isinya, Allah ciptakan neraka juga ada isinya. Allah tidak butuh iman kita, cuma kita yang butuh beriman kepada Allah. Mau satu dunia ni pun tidak beriman, tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Mau satu dunia ni pun beriman semua, tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Kita yang butuh beriman, bukan Allah yang butuh iman kita. Jadi iman ini yang memang harus kita miliki di dalam kehidupan di dunia ini agar menjadi bekal keselamatan kita nanti di akhirat. Makanya Nabi Muhammad kalau lihat ada jenazah orang Yahudi meninggal lewat di depan Nabi nangis. Kata Nabi, ya Allah, aku belum bisa menjadi sebab hidayahnya dia untuk beriman. Kesian satu nyawa sudah dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Ta'ala. Sedih Nabi Muhammad, nyesal kok dia tak bisa dapat hidayah dengan sebab wasilah aku. Karena di saat dia mati dalam keadaan tak bawa iman, udah jelas tempatnya neraka, udah tidak ada tawar-tawaran lagi dah. Makanya kita ni disuruh doa tiap pagi, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Suruh bersyukur atas nikmatnya Islam, iman.
Ini nikmat iman. Mohon maaf, tidak kita pesan, bukan maunya kita. Allah yang gerakkan hati. Ataupun kita lahir jadi orang Islam, jadi orang beriman. Mungkin di luar sana ada orang yang pemikirannya lebih hebat, lebih cerdas dari kita, tapi dia tak beriman. Ya kan? Kita walaupun tak cerdas-cerdas amat, tapi kita beriman kepada Allah. Iblis ya beriman sama Allah. Macam mana? Iblis tu yang goda kita tu, yang bejatnya luar biasa, masih beriman, meyakini Allah itu ada. Cuma dia tak mau sujud sama Adam saja. Itu saja penyakit sombong. Tapi dia meyakini Allah itu Tuhan. Dan kata ulama, kalau kalau orang-orang yang diberikan dibuka hijab oleh Allah, bisa melihat dengan cahaya Allah, maka dia akan melihat semua yang ada di alam semesta ini berbicara dengan lisan hal. Lisan hal itu lisan keadaannya. Ini kalau karpet ini bisa ngomong, pepohonan ini bisa ngomong, dia akan mengatakan satu saja, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang pantas kita menyembah dan beriman kepadanya. Jadi untungnya untuk kita sendiri. Mengapa kita harus beriman? Ya untuk keselamatan kita di akhirat. Sekali lagi, Allah tidak butuh iman kita. Kenapa kita butuh nuntut ilmu? Karena dengan ilmulah ibadah kita menjadi diterima oleh Allah. Ya, itu kan jawabannya udah pasti. Nah, ilmu yang kita miliki itu bukan hanya untuk ditampung saja. Ada namanya ilmu, ada namanya thaqafah. Kalau thaqafah itu menuntut ilmu hanya kepengen tahu, bukan untuk diamalkan. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngafal Quran. Orang Yahudi mempelajari Islam, tapi niatnya bukan untuk ngamalkan, tapi untuk menyerang Islam. Nah, itu bukan ilmu namanya. Ilmu itu udah satu paket, ilmu amal. Kalau ilmu tak diamalkan itu bukan ilmu. Kenapa kita harus nuntut ilmu? Supaya kita bisa beramal dan amal kita diterima oleh Allah. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah satu paket ya. Nuntut ilmu itu wajib diamalkan. Makanya ulama-ulama Hadramaut lebih unggul dari ulama-ulama lainnya, karena setiap mereka tahu ilmu langsung ngamalkan. Apa yang kita tahu dari subuh ini, pelajaran, langsung ngamalkan. Begitu namanya ilmu. Kalau cuma ditampung, dihafal, didengar, tidak diamalkan, itu bukan ilmu namanya. Jadi fungsi kita ngapa nuntut ilmu? Supaya bisa beramal dan supaya amal kita diterima. Kemudian hukum nuntut ilmu udah jelas, wajib nuntut ilmu. Bahkan paling afdolnya kewajiban nuntut ilmu agama. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana resepnya ngajak orang nuntut ilmu? Tidak bisa. Hadir majelis ilmu ini murni hidayah dan taufik dari Allah. Mau ente umumkan pasang baleho besar-besar, mau ente WA, mau ente telepon, mau ente kasih fulus, kalau hati tak tergerak, tidak bisa. Orang hadir majelis ilmu ini murni dorongan Allah. Antum yang hadir ini pilihan Allah. Dan tidak menutup kemungkinan dapat beberapa saat yang akan datang antum tidak di sini lagi, karena Allah yang gerakkan. Makanya harus kita pastikan semua ini Allah, bukan kita. Kita tidak ada kontribusi sama sekali. Allah yang gerakkan kita ini murni. Bisa datang ke majelis ilmu ini orang-orang pilihan Allah dan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya mengajak tugas kita. Yo hadir yo. Nah, tapi kalau kita betul-betul ikhlas di dalam mengajak, berdakwah, kalau orang nanti udah kita ajak tak mau, kita tidak tersinggung. Karena niat kita hanya mengajak. Yang ngasih hidayah Allah, kata Habib Umar bilang, alainal bazar wa 'alallahin nabat. Tugas kita hanya nanam. Tumbuh tak tumbuh urusan nanti. Tapi tak mungkinlah dari banyak yang kita tanam tak ada yang tumbuh, kan begitu. Dari sekian banyak orang yang kita ajak, mestilah ada satu dua yang ikut. Antum lihat jamaah tabligh itu, tak pernah putus asa dia. Ada istilah dia tuh namanya tashkil. Mungkin yang pernah ngikut tahu. Tashkil itu doktrin orang. Kalau ketemu orang tuh yang diomongkannya, yuk keluar yuk, dakwah yuk. Dia tak pernah putus asa. Mau orang nyaci dia, ke maki dia, boleh kita ambil pelajaran.
seperti yang dilakukan oleh jamaah tabligh itu. Mengajak, dakwah. Kan Nabi bilang, dakwah tugas kita semua. Kalau ngajar hanya orang yang punya ilmu. Kalau dakwah tidak punya ilmu pun bisa dakwah. Dakwah sama ngajar beda, ya kan? Ngajar udah pasti dakwah. Kalau dakwah sifatnya umum, belum tentu ngajar. Dengan akhlak itu dakwah. Antum ngomong lemah lembut, jalan bagus, adab, itu dakwah, ya kan? Antum ngajak istri sholat itu dakwah, lingkup kecil keluarga, ya kan? Dakwah dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa, untuk mengajak orang yang tadi jauh jadi dekat, yang tadi orang ini benci jadi suka. Itu namanya dakwah. Da'a yad'u, mengajak. Dakwah itu artinya mengajak. Tugas kita semua tanpa terkecuali, ya kan? Kecuali ngajar itu harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu ya tidak bisa ngajar, kan begitu. Nah, itu jawabannya Pak RT. Mudah-mudahan difahami. Mudah-mudahan bermanfaat, barakah insyaallah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini menjadi sebab keberkahan. Insyaallah orang-orang yang belum hadir mudah-mudahan dibukakan pintu hati oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.